Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara, dialog sufistik kita masih bersumber dari Al-Futuhat Al-Makkiyah karya Ibnu Arabi, juz 39 tentang bab Asrul As-Sholah, rahasia-rahasia solat. Dialog kali ini kita beri judul Khusyuk yang Angkuh. Saudara, malam hujan gerimis di luar zawiyah, lampu minyak berkedip di sudut, dua sosok duduk bersimpuh di atas sajadah, Salik dan gurunya sang mursyid. Maka berkatalah Salik, "Wahai Syekh, saya ingin bertanya tentang sesuatu yang mungkin terdengar kecil, tapi ia terus mengganggu hati saya." Kata mursyid, "Yang terasa kecil seringkali adalah pintu ke sesuatu yang sangat besar. Katakan." Kata Salik, "Saya membaca perdebatan para fuqaha tentang i'tidal dari ruku dalam solat. Apakah berdiri tegak setelah ruku itu wajib atau tidak? Lalu saya menemukan bahwa seorang arif seperti Ibnu Arabi membahas hal ini dengan serius. Saya heran, bukankah beliau punya urusan yang lebih besar dari sekedar sendi lutut yang diluruskan?" Mursyid membuka mata, menatap lembut, kemudian berkata, "Justru karena ia arif, maka ia membahasnya. Orang yang tidak memahami syariat mengira syariat itu kulit, tapi yang memahaminya tahu setiap kulit menyimpan daging, setiap daging menyimpan tulang, dan di dalam tulang ada sumsum." Ibnu Arabi tidak sedang berbicara tentang sendi lutut. Ia sedang berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih tersembunyi. Kata Salik, "Apa yang tersembunyi di balik i'tidal, Syekh?" Kata mursyid, "Dengarkan baik-baik. Dalam Futuhat Al-Makkiyah juz 39 bab tentang rahasia-rahasia solat, Ibnu Arabi menulis begini, kurang lebih. Para ulama berbeda pendapat tentang ruku dan i'tidal darinya. Sebagian mengatakan tidak wajib, sebagian mewajibkan. Namun yang menjadi ukuran al-i'tibar dalam hal ini adalah ketundukan hati, khusyuk kepada Allah lahir dan batin dalam setiap keadaan." Kata Salik, "Tapi bukankah i'tidal itu sendiri adalah wujud dari khusyuk? Kita bangkit, kita berdiri, kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya." Kata mursyid, "Kamu sudah di tepi kolam. Sedikit lagi kamu akan jatuh ke dalamnya." Ibnu Arabi melanjutkan, "Khusyuk itu wajib dalam setiap keadaan. Namun bentuk lahiriahnya mengikuti tuntutan tempat atau makom. Al-mautin. Ada makom di mana khusyuk yang sejati tampak sebagai kelembutan. Ada makom di mana ia tampak sebagai ketegasan. Bahkan ada makom di mana ia tampak sebagai keangkuhan." Salik dahi berkerut lalu berkata, "Khusyuk yang tampak sebagai keangkuhan itu terdengar kontradiksi, Syekh." Kata mursyid, "Itu karena engkau masih mengukur khusyuk dengan matamu, bukan dengan kolbumu." Mari kita bacakan 3 contoh langsung dari kitab itu. Kata mursyid, contoh pertama, Allah berfirman kepada Nabi, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum, walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Maka berkat rahmat dari Allah engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, niscaya mereka akan lari dari sekelilingmu. Surat Al-Imran ayat 159. Di makom ini, bersama orang-orang yang beriman, yang sedang belajar, yang lemah, nama-nama Allah seperti Al-Latif yang maha lembut, Ar-Rahim yang maha penyayang sedang bertajalli.
Maka kelembutan Nabi adalah bentuk khusyuk yang sejati di makom itu. Jika beliau berlaku keras di sini, itu bukanlah kebajikan. Itu namanya penyimpangan dari hukum al-mautin. Kata Salik, baik. Lalu contoh kedua. Kata Mursyid, Allah berfirman dalam ayat lain. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim. Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Surat At-Tahrim ayat 9. Di makom ini, menghadapi kekufuran dan kemunafikan, nama-nama seperti Al-Qahhar yang maha menundukkan dan Al-Jabbar yang maha perkasa yang bertajalli, maka kekerasan menjadi bentuk khusyuk yang sejati. Berlaku lembut di makom ini bukanlah akhlak mulia. Ia adalah kelemahan yang memakai jubah spiritualitas. Salik mengangguk perlahan kemudian berkata, saya mulai mengerti. Dan contoh ketiga, kata Mursyid, contoh ketiga adalah yang paling mengejutkan. Di medan perang Uhud, ketika dua barisan musuh sudah saling berhadapan, Rasulullah mengangkat pedangnya dan bersabda, siapa yang mengambil pedang ini dengan haknya? Maka seorang sahabat bernama Abu Dujanah maju dan mengambilnya. Kemudian ia berjalan di antara dua barisan dengan khuyala, langkah sombong, dada membusung, penuh kebanggaan. Nabi bersabda, ini adalah cara berjalan yang dibenci Allah dan Rasulnya, kecuali di tempat ini, makom perang. Salik terdiam sejenak, lalu berkata, jadi keangkuhan Abu Dujanah di medan itu bukanlah takabur kepada Allah. Ia adalah manifestasi dari nama Allah yang sedang bertajalli di sana. Kata Mursyid, sekarang kamu benar-benar telah jatuh ke dalam kolam. Perhatikan, Abu Dujanah tidak memilih untuk sombong karena egonya. Ia mengambil pedang Rasulullah dengan haknya, dengan izin dan dalam koridor yang benar. Maka yang tampak sebagai kesombongan di mata orang awam, di level batin adalah ketundukan total kepada hukum al-mautin. Itulah khusyuk yang sejati. Kata Salik, tapi Syekh, ini sangat rawan disalahgunakan. Seseorang bisa saja berkata, sekarang Al-Qahhar yang bertajalli padaku, maka aku boleh berlaku keras. Padahal mungkin itu hanya nafsunya. Mursyid diam panjang mendengar rintik hujan, lalu berkata, pertanyaanmu sangat bagus dan berbahaya jika dijawab terlalu cepat. Ibnu Arabi sendiri menyadari bahaya ini. Karena itu di akhir paragraf itu beliau menulis, jika engkau tahu bahwa setiap tempat atau mautin memiliki hukumnya masing-masing, maka bertindaklah sesuai tuntutannya. Niscaya engkau menjadi hakim. Kata Salik, hakim, orang yang bijaksana. Tapi bagaimana saya tahu bahwa saya benar-benar bertindak dari hikmah, bukan dari nafsu yang bersembunyi di balik jubah spiritualitas? Mursyid tersenyum tipis lalu berkata, itulah pertanyaan yang hanya bisa dijawab dengan dua hal. Pertama, hikmah tidak pernah diklaim oleh pemiliknya. Orang yang benar-benar bertindak dari hikmah tidak sibuk membenarkan dirinya. Ia sibuk dengan apa yang harus dilakukan. Nafsu sebaliknya selalu ingin diakui. Kedua, dalam jalan ini tidak ada hikmah tanpa bimbingan dan konfirmasi dari guru yang melihat dari luar. Engkau tidak sendirian menilai dirimu. Salik menghela napas lega. Jadi saya tidak akan dibiarkan berjalan sendirian. Kata Mursyid, tidak. Itulah fungsi zawiyah. Kata Salik, baik Syekh, saya menerima semua itu. Tapi saya masih bingung. Setelah semua penjelasan tentang makom dan tajalli, apakah i'tidal itu sendiri tetap wajib atau tidak?
Kata Mursyid, inilah yang paling penting dan jangan sampai terlewat. Ibnu Arabi menegaskan di akhir teks itu dengan mengutip hadis Rasulullah kepada seorang sahabat yang sedang diajari solat. Irka' hatta tatma'inna raki'a warfa' hatta tatma'inna waqifa. Rukuklah hingga engkau tenang dalam rukukmu, dan bangkitlah atau i'tidal hingga engkau tenang dalam berdiri. Kemudian Ibnu Arabi berkata, maka wajib meyakini bahwa rukuk dan i'tidal darinya adalah fardu atau wajib. Kata Salik, jadi tidak ada kompromi, tetap wajib secara fikih. Kata Mursyid, tetap wajib, tidak boleh ditakwil menjadi sekedar metafora. Tapi inilah bedanya dengan orang awam. Seorang arif menjalankan kewajiban itu sambil menyaksikan apa yang tersembunyi di baliknya. Orang awam rukuk karena diperintah. Arif rukuk sambil menyaksikan kerendahan dirinya di hadapan yang maha tinggi. Orang awam bangkit karena diperintah. Arif bangkit sambil menyaksikan bahwa setelah fana lenyapnya keakuan ada bako, tegak bersama Allah. Meskipun ini adalah isyarat puitis, bukan teks harfiah. Salik berbisik berkata, rukuk adalah fana, i'tidal adalah bako. Kata Mursyid, itu adalah salah satu cara memahami, bukan satu-satunya. Yang jelas, gerakan badan menjadi cermin bagi gerakan ruh. Kata Salik, satu lagi yang mengganggu saya. Hadis itu menyebut tumak ninah, ketenangan. Selama ini saya kira tumak ninah hanya soal berhenti sejenak agar tulang kembali ke tempatnya. Mursyid mengangguk lalu berkata, secara fikih ya, tapi hakikat tumak ninah lebih dari itu. Tumak ninah adalah waktu bagi qalbu untuk tiba di tempat yang sama dengan jasad. Berapa banyak orang yang tubuhnya rukuk tapi hatinya masih di pasar. Berapa banyak yang badannya bangkit tapi qalbunya belum selesai dengan kerendahannya. Tumak ninah adalah jembatan antara gerakan lahir dan kehadiran batin. Kata Salik, jujur, saya sering seperti itu. Solat saya kacau, pikiran kemana-mana. Kata Mursyid, semua orang seperti itu. Sampai tidak lagi. Itu bukan aib, itu proses. Dan cara engkau merespon kelalaianmu juga bagian dari latihan. Cermin yang baik tidak murung ketika wajah buruk berdiri di hadapannya. Ia hanya memantulkan lalu menunggu wajah lain. Kata Salik, cermin. Syekh berkali-kali menggunakan kata itu. Apa hubungannya dengan semua ini? Mursyid diam menatap lampu yang berkedip. Kemudian berkata, ini adalah isyarat terakhir yang akan kusampaikan malam ini. Dalam terminologi Ibnu Arabi, hati seorang arif yang sempurna menjadi barzakh, sebuah ismus, batas antara dua lautan. Ia menjadi cermin yang jernih di antara nama-nama Allah dan alam manifestasi. Setiap nama yang bertajalli, ia pantulkan dengan tepat, tanpa tambahan, tanpa pengurangan. Ketika ia berada di makom kelembutan, Al-Latif memancar melaluinya. Ketika di makom ketegasan, Al-Qahhar memancar. Ketika di makom perang, Al-Jabbar memancar. Ia sendiri sebagai pribadi telah dikosongkan. Yang tersisa hanya permukaan yang jernih, qalbun salim, yang siap memantulkan apapun yang Allah kehendaki. Salik dengan amat pelan berkata, dan seluruh solat, seluruh rukuk, seluruh i'tidal adalah membersihkan cermin itu. Kata Mursyid, ya, dari karat nafsu, karat kebiasaan, karat asumsi tentang siapa dirimu, sedikit demi sedikit, sampai engkau tidak lagi sibuk dengan pertanyaan apakah gerakanku benar, tetapi sibuk dengan kehadiran, hadir bersama yang di hadapannya engkau berdiri. Salik setelah diam panjang berkata, besok ketika saya solat,
dan saya ruku, lalu bangkit untuk i'tidal. Apa yang sebaiknya saya bawa dalam hati? Kata mursyid, bawa kesadaran bahwa engkau sedang berlatih menjadi cermin. Di ruku, kosongkan, biarkan keakuanmu membungkuk bersama tulang punggungmu. Di i'tidal, bangkitlah, tapi bangkit sebagai cermin, bukan sebagai tuan. Dan jangan lupa tuma'ninah, biarkan kolbumu tiba sebelum engkau melanjutkan. Kata Salik, dan jika saya gagal lagi, jika solat saya kacau, mursyid tersenyum lalu berkata, maka di makom kelalaian itu hukumnya adalah kembali, tanpa drama, tanpa menghakimi diri sendiri, karena bahkan cara engkau kembali kepada Allah adalah bagian dari latihan menjadi cermin yang jernih. Hujan mulai reda, lampu minyak berkedip hampir padam. Mursyid berkata, sekarang pergilah, bawa pertanyaanmu yang belum tuntas, karena tidak semua harus tuntas malam ini. Tapi bawalah juga satu keyakinan, bahwa yang i'tidal dari ruku tetap wajib, bahwa di balik sendi lutut yang diluruskan tersimpan rahasia tentang mati dan hidup kembali dalam setiap rakaat, dan bahwa cermin itu mungkin suatu hari akan menjadi bersih. Salik berdiri membungkuk hormat, berkata, barakallahu fik, Syekh. Kemudian mursyid berkata, irka' hatta tatma'inna raki'a, warfa' hatta tatma'inna waqifa. Rukulah hingga tenang dalam rukukmu, bangkitlah hingga tenang dalam berdiri. Salik keluar ke dalam malam yang telah bersih setelah hujan. Mursyid tetap duduk memandang lampu yang padam dengan sendirinya. Zawiyah kembali ke kegelapan yang penuh. Saudara, demikian dialog kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.